Menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk bagan atau paragraf. Sebelum menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk bagan atau diagram, di sini akan saya sajikan dua contoh bagan atau diagram yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, bentuknya seperti ini. Untuk bentuk seperti ini, maka gagasan pokok bisa dituliskan pada bagian yang saya beri warna kuning ini. Kemudian gagasan-gagasan pendukungnya kalian bisa menuliskan pada bagian yang di sini nih. Nah, untuk contoh yang kedua, bentuk bagannya seperti ini. Nah, untuk bentuk bagan yang seperti ini, maka gagasan pokoknya ditulis di tengah-tengah dan gagasan pendukung ditulis di sampingnya menyebar seperti ini. Nah, langkah-langkah untuk menulis gagasan pokok dan pendukung dalam bentuk bagan. Yang pertama, tentukan dulu gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf tersebut. Kemudian pilih bentuk bagan sesuai dengan keinginan kalian atau bentuk bagan yang kalian sukai. Kemudian gambar bagannya dan tuliskan isi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bagan-bagan tersebut. Oke, kita masuk ke penentuan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, di sini saya sajikan sebuah contoh paragraf. Nah, pertama-tama kalian identifikasi dulu jumlah kalimat di dalam paragraf tersebut. Nah, di dalam paragraf ini terdapat 3 kalimat. Nah, kalimat pertama yaitu ebek merupakan bentuk tari tradisional khas Banyumas dengan properti utama berupa ebek atau budak kepang. Kalimat berikutnya itu adalah kalimat kedua, dan setelah kalimat kedua ada kalimat ketiga. Sekarang kita akan mencermati masing-masing kalimat yang ada. Dimulai dari kalimat pertama. Pada kalimat pertama berbunyi ebek merupakan bentuk tari tradisional khas Banyumas dengan properti utama berupa ebek atau budak kepang. Nampak jelas di dalam kalimat pertama ini bahwa yang dibahas dalam kalimat pertama ini adalah ebek. Nah, kata kuncinya adalah ebek. Kata yang saya cetak, saya beri warna merah. Nah, sekarang untuk kalimat yang kedua, coba perhatikan. Sini ada kalimat. Kesenian ini menggambarkan kegagahan prajurit berkuda dengan segala atraksinya. Pada kalimat kedua ini, dia menjelaskan tentang kesenian ini. Di sini ada kata ini. Nah, kalau kalian lihat ini, berarti kata ini itu sebenarnya adalah kata ganti untuk ebek. Ya, jadi di sini kata ini menggantikan kata ebek yang ada di kalimat 1. Yang dimaksud kalimat 2, kesenian ebek menggambarkan kegagahan prajurit berkuda dengan segala atraksinya. Artinya apa? Nah, di sini berarti kalimat 2 ini sebenarnya ada hubungan dengan kalimat yang pertama. Dia menjelaskan tentang gambaran dari kesenian ebek itu sendiri. Jadi di sini tidak dikatakan langsung bahwa ada dengan kata ebek, tapi diganti dengan kata ini. Berikutnya kalimat yang ketiga. Pada kalimat ketiga
dinyatakan di sini ada kata ebek, tapi pada kalimatnya kita cermati. Pertunjukan ebek biasanya dilengkapi dengan atraksi barongan, pentul, dan cepet. Nah, di sini yang saya beri warna merah adalah kata pertunjukan. Nah, kenapa? Karena di sini sudah ada kata ebek yang juga merupakan kata kunci di kalimat pertama. Namun, yang dijelaskan di dalam kalimat ketiga di sini adalah pertunjukannya, pertunjukan ebek. Jadi, kalimat ketiga ini masih berhubungan dengan kalimat yang pertama. Dia merupakan bagian dari kalimat pertama atau merupakan kata ini, kalimat ketiga ini masih menjelaskan tentang kalimat pertama. Dari ketiga kalimat tersebut, maka dapat kita tentukan bahwa kalimat yang pertama ini dia merupakan kalimat utama. Nah, kenapa kalimat utama? Karena kalimat kedua dan kalimat ketiga merupakan kalimat penjelas dari kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua. Di dalam kalimat penjelas di sini berisi kata-kata yang menjelaskan kalimat pertama dan maksudnya kalimat utama. Ya. Selanjutnya dari kalimat pertama itu kita cermati lagi atau kita sederhanakan lagi menjadi gagasan utama. Jadi intinya dari ketiga kalimat tersebut, gagasan utama terletak pada kalimat utama. Biasanya seperti itu. Biasanya gagasan utama atau pokok pikiran atau juga sering dikatakan dengan ide pokok itu biasanya terletak pada kalimat utama. Nah, pada contoh ini maka dari kalimat utama dapat kita temukan gagasan pokok paragrafnya, yaitu sini, tari tradisional ebek khas Banyumas. Itu adalah gagasan pokok dari kalimat pertama. Kemudian untuk yang kalimat kedua, dia berbunyi kesenian ini menggambarkan kegagalan prajurit berkuda dengan segala atraksinya. Maka di sini gagasannya berupa gambaran tentang kesenian tari ebek. Namun karena di sini gagasan utama sudah terletak ditemukan pada kalimat utama, maka gagasan yang kedua dari kalimat kedua itu merupakan gagasan pendukung. Begitupun juga pada kalimat yang ketiga. Nah, gagasan yang terdapat pada kalimat ketiga itu di sini dikatakan bahwa pertunjukan ebek biasanya dilengkapi dengan atraksi barongan dan seterusnya. Maka di sini berarti gagasan pokok yang terkandung dalam kalimat ketiga, gagasan yang terkandung dalam kalimat ketiga yaitu properti yang digunakan dalam pertunjukan ebek. Maka dapat ditemukan bahwa gagasan utama dari paragraf tersebut ini dan yang gagasan pendukungnya adalah pada kata-kata ini dan ini. Ya. Selanjutnya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga jarak. Sampai bertemu di lain video berikutnya. Oke?